Skechers merupakan brand alas kaki yang terkenal dan telah memenangkan hati banyak penggemarnya di seluruh dunia berkat segala terobosannya maupun kualitas yang dihadirkan. Terbukti semua lapisan masyarakat mulai dari anak muda, dokter hingga orang tua berhasil diterkam oleh brand asal Amerika Serikat ini. Tidak hanya menawarkan desain yang modis tetapi juga memberikan kenyamanan yang tak tertandingi. Dengan demikian, Skechers berhasil menawarkan pengalaman berjalan yang tidak hanya modis tetapi juga memanjakan kaki para konsumennya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Skechers bisa dianggap sebagai brand termurah namun juga terlaris di kalangan bisnis sepatu? Dan apa yang menjadi pembeda sepatu ini dengan brand-brand lainnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Robert Greenberg merupakan aktor di balik berdirinya Skechers. Sebelum membuat Skechers, Greenberg terlebih dahulu berkecimpung dengan brand bernama LA Gear. Ia saat itu memutuskan untuk pindah dari Boston ke Los Angeles, Amerika, dan mengajak koleganya Ernest Williams dan Stephen Williams untuk mendirikan brand tersebut di tahun 1983. Aksi pertama mereka bertiga adalah mengambil lisensi untuk membuat sepatu skateboard. Begitu mereka menyadari bahwa bagian upper di sepatu adalah hal yang paling menjanjikan, Greenberg mulai fokus menggarap sepatu dan pada akhirnya muncullah brand LA Gear itu. Lalu, Greenberg menargetkan pasar sepatu atletik wanita dengan daya tarik pada mode dan pemilihan fitur teknis. Dia meleburkan tren olahraga ke dalam sepatu buatannya saat tren aerobik mulai populer di awal tahun 1980-an. Agar bisnisnya terus berkembang, Greenberg mengandalkan karismanya dan aksi-aksinya yang menarik perhatian, seperti datang ke berbagai acara kelas atas. Ketika merek ini melejit, putra tertua dari Greenberg yaitu Michael berhenti kuliah untuk membantu ayahnya. Kemudian perusahaan ini go public pada tahun 1986. Sepatu menjadi obsesi abadi bagi Greenberg. Bahkan ketika pendapatannya melonjak, ia tetap bekerja pada hari Sabtu di toko Sneakerland untuk melihat apa yang dibeli orang. Greenberg juga menjadi pengintai di berbagai pameran dagang, menguping pembicaraan dari berbagai penjualan dan memata-matai sepatu kompetitor sehingga dia bisa menciptakan versinya sendiri untuk LA Gear. Merek tersebut lantas semakin terkenal dengan selebritas memakai brand tersebut, mulai dari penyanyi Paula Abdul, Belinda Carlisle, dan Joe Montana. Awal tahun 1990-an, penjualan perusahaan tersebut mencapai $818,8 juta atau sekitar 25,93 triliun rupiah, dan LA Gear menempati posisi ketiga dalam penjualan sepatu atletik terlaris di belakang brand tersohor Nike dan Reebok. Meskipun produk aslinya biasanya ditampilkan di departemen store kelas atas, sepatu LA Gear mulai lebih mudah ditemukan di toko-toko retail yang memberikan diskon. Contohnya toko Caldor yang mulai membawa sepatu LA Gear yang dirancang khusus untuk toko dan pelanggannya. Sayangnya, bulan madu Greenberg dengan brand yang ia kelola tampaknya berakhir. Masalah muncul bagi LA Gear pada tahun 1992. Perusahaan membukukan kerugian pada kuartal keempat yang menyebabkan jalur kredit sebesar $360 juta atau sekitar 1,23 triliun rupiah dari Bank Amerika ditarik. Dengan putus asa, Greenberg menjual 34% saham di LA Gear kepada Trefoil Capital Investors untuk mempertahankan pemasukan uang. Sebagai konsekuensinya, ia mengundurkan diri sebagai CEO dan tak lama anaknya melakukan hal yang sama. Namun rupanya kejadian tersebut tak membuat Greenberg berdiam diri. Lantas ia dan anaknya mendirikan brand Skechers di Manhattan Beach, California, Amerika Serikat di tahun yang sama. Greenberg kemudian mulai merancang merek sepatu streetwise-nya sendiri untuk segmen anak muda sebagai satu-satunya pasar yang tidak didominasi oleh industri kelas kakap pada saat itu. Pada tahun 1993, perusahaan ini memperkenalkan seri pertama bertajuk Chrome Dome dengan tampilan ala-ala grunge, sepatu dengan tampilan usang yang kemudian diambil oleh toko-toko retail seperti Nordstrom dan Follies. Kemudian perusahaan ini menandatangani perjanjian lisensi untuk pakaian dan memperluas operasinya ke Eropa dan Asia. Skechers pun mulai fokus pada sepatu atletik dan pada Juni 1999 melakukan penawaran saham perdana atau IPO, di mana mereka menjual 7 juta lembar saham dengan harga $11 per lembar. Greenberg pun dan keluarganya lantas menguasai sekitar 80% hak suara di Skechers. Di tahun yang sama, Skechers telah menambah toko retail dan butik di dalam mall, memperluas koleksi sepatu wanita, dan melakukan pengembangan ke sepatu anak-anak. Pada tahun 2000, majalah Business Week menempatkan Skechers di urutan kelima dalam daftar 100 perusahaan kecil terbaik dan dinobatkan sebagai perusahaan terbaik tahun ini oleh majalah Footwear News. Singkat cerita, Skechers menjadi salah satu perusahaan sepatu yang pertumbuhannya paling sehat di dunia saat itu. Mereka meraup rekor penjualan sebesar $2,4 miliar atau sekitar 489 triliun rupiah pada 2014 dan harga sahamnya meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun tersebut. Salah satu alasan utama kenapa Skechers tetap digemari adalah kenyamanan yang ditawarkan oleh sepatu mereka. Brand tersebut menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembuatan sepatu mereka. Teknologi seperti bantalan udara yang ringan dan sol yang fleksibel membuat sepatu Skechers sangat nyaman digunakan sepanjang hari. Dengan hal tersebut, tentu saja berbagai praktisi maupun dokter sangat merekomendasikan brand tersebut kepada masyarakat. Harga yang terjangkau merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan Skechers menjadi pilihan populer di kalangan konsumen. Meskipun brand ini menawarkan kualitas tinggi, desain stylish dan kenyamanan superior, harganya tetap bersaing. Ini menjadikan Skechers sebagai pilihan yang sangat menarik bagi mereka yang menginginkan sepatu berkualitas tanpa harus
merogoh kocek terlalu dalam. Tadinya, Skechers dikenal hanya sebagai penghasil sepatu murah dengan desain tiruan dari merek-merek besar. Namun perlahan citra itu berubah. Selain membuktikan kualitasnya di bidang olahraga, perusahaan itu juga melipat gandakan mutu produksi dan distribusinya, serta mulai menampilkan desain yang khas. Untuk jenis sepatu casual yang menyasar remaja, misalnya Skechers menciptakan rancangan yang kece dan mengontrak penyanyi populer Demi Lovato buat mempromosikannya. Hasilnya, Skechers berhasil melampaui Adidas dan menjadi perusahaan sepatu olahraga terbesar kedua di Amerika Serikat. Pada 2015, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Skechers telah merebut pangsa pasar sebesar 5% di negara tersebut, sementara Adidas tertinggal dengan 4,6%. Para analis pasar memperkirakan Skechers akan mengalami perkembangan yang ajak. Salah satu sebab utamanya adalah tren athleisure yang kini berhembus di seluruh dunia. Tren itu menggiring orang untuk berbelanja pakaian-pakaian bergaya olahraga tanpa maksud benar-benar memakainya untuk berolahraga. Secara keseluruhan, penjualan retail Skechers meningkat sebesar 19% hanya dalam kuartal pertama 2015, sedangkan Nike, pemimpin pasar, hanya bertumbuh sebesar 10%. Di tahun yang sama, Skechers berhasil menjadi merek nomor wahid untuk sepatu casual dan kerja di Amerika Serikat, dengan produk-produk andalannya seperti Skechers Go Walk dan Skechers Go Run. Namun di tahun 2019, masalah sempat menerpa Skechers. Nike mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Skechers, karena menurut Nike, Skechers telah melanggar desain sepatu Keds Vapor Max dan Air Max 270 mereka yang diadaptasi pada seri Skechers Air Ventura. Namun di sisi lain, Skechers melakukan pembelaan. Pihaknya hanya merasa terinspirasi tanpa melakukan penjiplakan dan pelanggaran copyright. Namun setelah diterpa hal tersebut, Skechers justru malah meroket. Brand tersebut kini mempunyai lebih dari 1000 toko di seluruh dunia dan produk-produknya beredar di 160 negara. Mereka mengalami pertumbuhan pemasukan sekitar 26,4% dalam 3 tahun terakhir. Menurut market realis, itu adalah pertumbuhan tercepat di bidangnya. Skechers pun telah mengalami perjalanan panjang sejak didirikan pada tahun 1992. Brand ini telah tumbuh menjadi salah satu brand alas kaki terkemuka di dunia, dan faktor-faktor seperti kenyamanan, kualitas, inovasi, beragam pilihan, harga yang terjangkau, serta dukungan dari selebriti dan brand ambassador telah membuatnya tetap digemari hingga saat ini. Skechers telah membangun reputasi yang kuat dan menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi konsumen yang mencari sepatu yang nyaman, stylish, dan tahan lama. Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang terus berlanjut, kita dapat yakin bahwa Skechers akan tetap menjadi brand yang sangat digemari di masa mendatang. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.